teman-teman, apa kabar? Adik-adik semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nailul Futuhya. Saya berasal dari Pemalang, Jawa Tengah, dan saat ini saya sedang kuliah di Ma'had Adi Said Siddiqiyah, Jakarta, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan, ingin membawakan sebuah kisah keteladanan ulama Nusantara yang insya Allah di dalam cerita itu akan ada nilai yang sangat bermanfaat untuk adik-adik dan teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah keteladanan yang berjudul Pentingnya Akhlak Seorang Murid Kepada Gurunya. Kisah ini adalah kisah antara dua ulama Nusantara yang sangat terkenal, yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, atau yang biasa kita panggil dengan Mbah Khalil dan Mbah Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau nanya nih sama adik-adik dan teman-teman semua. Adik-adik dan teman-teman semua tentunya sudah tahu dong apa itu pondok pesantren, atau minimal mendengarlah kata-kata pondok pesantren. Nah, jadi pondok pesantren itu bukan hanya sebagai tempat untuk belajar dan untuk memperdalam berbagai ilmu pengetahuan, tetapi dalam pondok pesantren pun kita diajarkan dan dididik akhlak yang baik sebagai seorang santri, sebagai seorang murid. Nah, dalam pembentukan akhlak ini, akhlak yang mulia ini pastinya tidak terlepas oleh teladan mulia dari kiai-kiai kita yang ada di pondok pesantren maupun kiai-kiai kita yang terdahulu. Tentunya sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu contoh teladan yang baik, contoh akhlak yang baik yang bisa kita teladani adalah akhlak baik dari Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi, Mbah Hashim atau Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang murid, adalah murid dari Mbah Khalil Bangkalan. Nah, Mbah Hashim ini adalah seorang murid yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang memiliki ilmu yang sangat tinggi di bidang ilmu hadis. Nah, karena saking cerdasnya, karena saking tinggi ilmunya, sampai-sampai gurunya pun ingin belajar kepada Mbah Hashim, yaitu Mbah Khalil. Mbah Khalil ingin belajar kepada Mbah Hashim. Loh, kok seorang guru malah pengen belajar kepada muridnya ya? Iya teman-teman, karena saking cerdasnya, saking tinggi ilmunya, sampai-sampai Mbah Khalil malah ingin belajar kepada muridnya, yaitu Mbah Hashim. Nah, walaupun begitu, Mbah Hashim tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa tinggi, tapi Mbah Hashim justru tetap tawadu dan sangat menghormati gurunya, yaitu Mbah Khalil. Dikisahkan pada suatu hari ketika Mbah Hashim Asy'ari sedang mengajar ngaji kitab para santrinya di pesantren, yaitu ngaji kitab hadis. Ternyata tanpa disangka Mbah Khalil sudah berada di tengah-tengah para santrinya tersebut. Ternyata Mbah Khalil sedang ikut mengaji bersama Mbah Hashim. Nah, ketika pengajian kitab telah selesai, semua santri beranjak untuk pergi dari tempat tersebut. Begitu pula Mbah Khalil Bangkalan. Nah, karena sifat tawadu yang dimiliki Mbah Hashim, karena rasa hormat yang sangat tinggi Mbah Hashim kepada gurunya, ketika Mbah Khalil Bangkalan hendak meraih sandalnya untuk dipakai, Mbah Hashim langsung bergegas untuk meraih lebih dahulu sandal gurunya itu, dan kemudian memakaikannya pada telapak kaki Mbah Khalil dengan rasa hormat. Ada satu lagi kisah nih teman-teman. Jadi pada suatu hari Mbah Khalil ingin mengunjungi muridnya tersebut,
yaitu Mbah Hashim Asy'ari. Nah, mengetahui gurunya ingin berkunjung ke pondok pesantren beliau, Mbah Hashim pun segera menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut tamu istimewa ini. Ternyata Mbah Khalil datang itu bukan hanya untuk berkunjung, tetapi Mbah Khalil ingin belajar kepada Mbah Hashim. Nah, ketika Mbah Khalil telah datang, telah sampai di Tebu Ireng, Mbah Hashim langsung memerintahkan para santrinya untuk menyiapkan kamar khusus yang akan digunakan oleh gurunya tersebut. Namun, tidak disangka ternyata Mbah Khalil ingin menjadi santri dari Mbah Hashim, ingin menjadi santri beliau. Mbah Khalil tidak mau diistimewakan. Mbah Khalil ingin menjadi santri beliau sebagaimana santri-santri yang lain. Beliau tidak mau diistimewakan, padahal beliau adalah guru dari Mbah Hashim. Nah, membayangkan Mbah Khalil tidur bersama para santrinya, tentunya Mbah Hashim tidak tega. Karena bagaimanapun dan dimanapun Mbah Khalil adalah guru dari Mbah Hashim Asy'ari. Akhirnya Mbah Hashim pun menemukan ide untuk memindahkan, untuk merayu agar Mbah Khalil pindah ke kamar khusus yang telah disediakan. Begitu pula dengan makanan dan cucian. Makanan Mbah Khalil akan diantarkan ke kamar beliau agar Mbah Khalil tidak ikut mengantri bersama santri yang lainnya. Begitu pula cucian Mbah Khalil akan dicucikan agar Mbah Khalil tidak perlu mengantri di kamar mandi. Kenapa begitu ya teman-teman? Nah, jadi langkah tersebut adalah salah satu cara Mbah Hashim untuk menghormati dan memuliakan gurunya tersebut. Karena beliau adalah seorang murid yang sangat tawadhu dan sangat menghormati gurunya, sehingga beliau merasa sangat tidak pantas untuk membiarkan Mbah Khalil tidur bersama santrinya. Beliau hanya ingin menghormati, ingin memuliakan gurunya tersebut. Kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari dua kisah tersebut? Ada yang tahu? Nah, jadi dari kisah tersebut kita belajar bahwa walaupun sepandai apapun kita, secerdas apapun kita, walaupun ilmu kita sudah sangat tinggi, sudah sangat melebihi yang lain, tetapi kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh melupakan guru kita yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita. Kita harus tetap tawadhu, tetap rendah hati. Kita harus selalu menghormati guru, selalu dan tetap memuliakan guru. Karena dengan menghormati dan memuliakan guru, insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah dan bermanfaat bagi semua orang. Alhamdulillah, kisahnya sudah selesai teman-teman. Saya pribadi mohon maaf apabila ketika saya bercerita terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.